Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Saya di sini Bu Siti Haniah ingin memberikan materi mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Oke, 30 menit ke depan saya akan menyajikan materi tentang bagaimana cara penulisan karya tulis ilmiah, tepatnya di prodi keperawatan D3 ini. Semoga Anda tetap semangat, tetap melakukan aktivitas seperti biasanya walaupun dalam kondisi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita buka pembelajaran ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju slide pertama. Sebelum membahas tentang bab-bab dalam penulisan karya tulis ilmiah, diharapkan terlebih dahulu mahasiswa harus memahami bagaimana cara menentukan judul. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah, hal yang terpenting terlebih dahulu sebenarnya adalah tema. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana penentuan tema dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai judul dan penulisannya. Sebaiknya judul karya tulis ilmiah itu harus spesifik dalam hal ini, itu harus jelas, tidak terlalu umum, tapi khusus ya, menuju ke hal yang khusus, harus jelas, ringkas. Jadi sebenarnya pemilihan katanya pun harus dibatasi sekitar 13-16 kata. Kemudian dia bersifat informatif atau memberikan gambaran tentang karya tulis ilmiah itu yang sebenarnya. Kemudian syarat selanjutnya untuk judul adalah menggugah keinginan pembaca untuk bisa membaca tugas akhir yang Anda susun. Sehingga penulisan judul ini pun harus membuat orang merasa tertarik untuk membaca. Jadi dalam hal ini tata tulis dan lain sebagainya, bagaimana penulisannya harus eye catching atau enak dilihat. Kemudian syarat untuk membuat judul yang selanjutnya adalah judul tersebut harus menggambarkan substansi atau isi dari tulisan serta harus mengandung unsur kata kunci. Misalnya kalau di D3 keperawatan kan asuhan keperawatan, atau bukan asuhan keperawatan ya, judulnya adalah misalnya kan kebutuhan dasar ya, kebutuhan penata laksana nyeri pada pasien dengan bla 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 di bla bla bla. Sehingga hindari pemilihan judul yang terlalu umum. Misalnya Anda hanya memuat judul tentang schizofren saja, atau misalnya tentang perawatan bayi baru lahir. Nah, itu harus disesuaikan dengan topik khusus yang Anda ingin angkat. Kemudian syarat yang ketiga adalah judul itu tidak perlu diawali dengan kata penelitian, analisis, studi, dan lain-lain. Cukup memuat maksud dari atau unsur kata dari topik yang sedang Anda angkat. Kecuali misalnya Anda perlu menuliskan kata analisis. Ini analisis yang ditulis di awal ini merupakan bagian tersendiri dari penulisan judul Anda. Setelah memahami tentang judul, jadi tadi syarat-syarat judul kan ada berapa suku kata yang harus ditulis, hal-hal apa saja yang harus ditulis, dan lain sebagainya. Kita menuju ke bab pertama, bab aksesorisnya, yaitu perlengkapnya, yaitu penulisan kata pengantar. Kata pengantar ini sebenarnya hal yang sifatnya adalah aksesoris, tetapi di sini sangat vital karena kita menyadari bahwa tulisan yang kita buat ini pasti tidak lepas dari campur tangan atau sumbangsih serta peran serta dari berbagai pihak. Nah, di sini maksud dari si penulis untuk menuliskan kata pengantar adalah ucapan terima kasih yang diberikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan Anda. Misalnya kita bisa menuliskan direktur dari tempat Anda kuliah. Misalnya kalau di sini contohnya adalah ketua stikes atau ketua yayasan, atau misalnya kalau di universitas ya berarti rektor. Kemudian
Ketua jurusan di sini yang dimaksud adalah misalnya kepada dekannya, ketua program studi, boleh dituliskan di situ segala ucapan terima kasih. Kemudian pembimbing akademik ini yang paling penting ya, dan pembimbing KTI. Jadi pasti kalau penulisan ini sebenarnya bukan hanya penulisan Anda sendiri, tapi di situ ada sumbangsih dari pembimbing Anda. Jadi kenapa kalau publikasi ilmiah sebagai seorang pembelajar, etikanya adalah mencantumkan nama pembimbing KTI. Kemudian direktur rumah sakit atau direktur puskesmas di mana Anda lakukan penelitian itu, atau tempat pengambilan kasus, serta mungkin staf keperawatan di mana bangsal atau unit yang Anda gunakan sebagai penelitian ini perlu dicantumkan, karena pasti sumbangsih dari mereka itu besar buat penelitian Anda. Yang selanjutnya, ucapan terima kasih ini perlu disampaikan kepada misalnya dosen dan sivitas akademika di tempat Anda belajar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah, ini justru yang pertama adalah orang tua atau wali Anda. Ini tentunya Anda bisa menuliskan karya tulis ilmiah ini yang merupakan syarat akhir dari gelar yang akan Anda pertanggungjawabkan. Ini pasti ada doa dan support dari orang tua serta wali. Kemudian teman sejawat juga boleh ditanamkan di situ. Kemudian poin yang terpenting selain ucapan terima kasih adalah pengakuan terhadap keterbatasan dan kesediaan serta menerima kritik dan saran. Jadi misalnya kalimatnya adalah penulis mengakui bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan di berbagai hal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga penulisan karya tulis ilmiah ini akan lebih sempurna. Seperti itu etiknya. Pengembangan kalimatnya silahkan dikembangkan sendiri. Abstrak adalah hal yang sangat vital dituliskan, karena biasanya abstrak ini akan dilampirkan di penulisan karya publikasi. Jadi permasalahan pokok yang dibahas ini harus termuat di abstrak. Jadi poin-poin abstrak tersebut sebenarnya membahas tentang permasalahan pokok, alasan pengambilan kasus tersebut, bisa disertai dengan fakta atau hal-hal kevalidan yang baru, tinjauan atau ulasan, serta kajian yang dilakukan. Biasanya gambaran abstrak ini adalah mengenai gambaran pelaksanaan pengambilan karya tulis ilmiah serta metode yang digunakan. Pernyataan singkat tentang kegiatan yang telah dilakukan atau hasil penelitian, serta manfaat penelitian. Jadi sebenarnya abstrak ini adalah suatu hal yang ringkasan atau intisari dari penulisan karya tulis ilmiah Anda. Maka abstrak ini ditulis tidak dalam bentuk matematis, pertanyaan atau dugaan, melainkan kalimat-kalimat pendek, ringkas dan jelas, ditulis dalam satu paragraf serta tanpa acuan. Misalnya tidak boleh mengutipkan di dalam abstrak itu menurut siapa, tetapi harus dituliskan pentingnya manfaat atau pentingnya masalah tersebut untuk diangkat serta manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah. Perlu juga ditambahkan catatan kaki atau keywordnya, atau misalnya kutipan pustaka, sehingga singkatan ini akan bersifat mandiri dan memudahkan orang lain untuk mencari literatur tentang penulisan karya tulis ilmiah yang sedang Anda tulis. Pembatasan dalam kata dalam abstrak ini biasanya tidak boleh lebih dari 250 kata dalam bahasa Indonesia. Namun kalau abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, batasannya adalah 200 kata. Nah, ini harus diperhatikan, karena ini biasanya akan menjadi syarat jika Anda publikasi di suatu jurnal atau publikasi ilmiah lainnya. Untuk kata kunci atau keyword sebenarnya adalah kata atau istilah yang paling menentukan atau sangat mempengaruhi dari karya tulis ilmiah Anda tersebut. Berikut ini adalah cara membuat kata kunci. Kata kunci harus mengandung pengertian tentang konsep atau mengandung informasi sehingga dapat dijadikan indeks untuk mempermudah atau membantu penelusuran. Kata kunci dapat berupa kata tunggal atau kata majemuk dan terdiri atas 3-5 kata.
Penulisan kata kunci dimulai dari yang paling umum dan penting dalam isi tugas akhir serta dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya penulisan abstrak atau penelitian Anda, karya tulis ilmiah Anda tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan misalnya bayi baru lahir normal, maka tuliskan bayi BBL, kemudian di rumah sakit mana juga boleh, seperti itu. Jadi spesifik, dipisahkan dengan koma. Itu sekilas tentang kata kunci. Sekarang kita akan membahas tentang penulisan abstrak sendiri. Abstrak dan kata kunci harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan diikuti dengan bahasa Inggris. Tujuannya adalah agar hasil penelitian deskriptif ini dapat dipersebarluaskan ke dalam jurnal ilmiah, bisa dalam bentuk publikasi nasional maupun internasional. Makanya pentingnya dalam bahasa Inggris itu jika nanti dipublikasikan di tingkat internasional. Penulisan abstrak menggunakan bahasa Inggris menggunakan huruf italik, serta penulisan abstrak biasanya dituliskan di paling bawah dari abstrak sendiri. Penulisan kata kuncinya biasanya keywordnya di baris terakhir dari penulisan abstrak, kemudian batasan penulisan kata kunci maksimal 5 kata maksudnya. Nah, setelah kita memahami tentang ubur rampe atau aksesori dalam lembar-lembar awal dari penulisan karya tulis ilmiah, tiba saatnya kita akan membahas mengenai inti dari penulisan karya tulis ilmiah. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang masalah, ya, yang harus ada di bab 1. Itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat studi kasus. Oke, untuk perumusan masalah, kita akan membahas tentang perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan secara lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup atau fokus dari asuhan keperawatan atau prosedur keperawatan yang diidentifikasi dan pembatasan masalah yang ingin dikemukakan. Rumusan masalah disusun secara singkat, padat, dan jelas. Jadi dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Contohnya misalnya, bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan, atau bagaimana gangguan kebutuhan oksigenasi pada pasien dengan bla bla bla. Perumusan masalah harus jelas, mampu menunjukkan fenomena yang akan diteliti, dan diidentifikasi dengan pertanyaan penelitian. Contoh rumusan masalah untuk tugas akhir laporan kasus, misalnya bagaimanakah gambaran penerapan teknik mengontrol halusinasi, bagaimana cara bercakap-cakap dengan pasien halusinasi pendengaran misalnya, atau bagaimanakah gambaran mengenai gangguan oksigenasi pada pasien dengan masalah keperawatan, dengan gangguan misalnya dengan bronkopneumonia misalnya. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat penelitian harus dijabarkan secara spesifik. Tujuan penulisan tugas akhir adalah menguapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan studi kasus terhadap masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Rumusan tujuan studi kasus dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang ditulis secara tegas, jelas, dan tidak bermakna ganda. Rumusan tujuan studi kasus hanya berupa satu rumusan saja. Contohnya, rumusan prosedur untuk studi kasus mendapatkan gambaran tentang penerapan teknik mengontrol halusinasi atau bercakap-cakap pada pasien halusinasi pendengaran, atau mendapatkan gambaran tentang perawatan oksigenasi
perawatan pada gangguan oksigenasi pada pasien bla bla bla. Nah, manfaat penyusunan tugas akhir. Manfaat penyusunan tugas akhir di sini memuat uraian yang tegas mengenai implikasi hasil temuan studi kasus yang bersifat praktis. Misalnya terutama untuk masyarakat secara luas, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan penulis itu sendiri. Mungkin akan dikembangkan untuk studi kasus lebih lanjut bagi penulis lainnya. Contoh penulisannya adalah karya tulis KTI ini diharapkan memberikan manfaat bagi satu masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi misalnya atau nutrisi pada pasien DM di masyarakat. 2. Untuk pengembangan ilmu dan teknologi, menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada DM. Untuk penulis sendiri, memperoleh pengalaman dalam pengaplikasian asuhan keperawatan tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien DM. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai tinjauan pustaka di dalam bab 2. Jadi, biasanya di dalam karya tulis ilmiah itu bab 2 ini memuat masalah yang paling besar, ya. Jadi ini akan menjadi teori dasar yang relevan. Biasanya akan terdiri dari beberapa subbab yang relevan dengan topik studi kasus dan merupakan standar landasan teori. Biasanya menyajikan teori-teori yang mendukung dan relevan dengan penelitian yang dilakukan dan sebagai acuan referensi yang kuat, tajam, dan mutakhir serta menggunakan hasil penelitian yang ada. Ya, karena dianggap relevan dan mutakhir, maka tahun penerbitannya harus mengacu pada, kalau Anda menggunakan buku referensi itu batasannya adalah 5 tahun, sedangkan kalau Anda menggunakan jurnal, kalau Anda menggunakan jurnal itu 5 tahun, kalau referensi itu 10 tahun. Itu baru disebut dengan relevan dan up to date. Berikut contoh sistematika penulisan bab 2. Biasanya yang pertama kita tulis adalah tentang konsep penyakitnya, tentang penyakit yang Anda jadikan tema dalam penulisan Anda. Yang kedua adalah konsep asuhan keperawatan, tentang masalah perawatannya, nutrisi pada pasien DM misalnya. Ini dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi, jadi ada bagaimana pengkajiannya, bagaimana perumusan masalahnya, kemudian masalah diagnosanya ya, kemudian intervensi dan sampai dengan evaluasi. Sedangkan kalau konsep penyakit tadi ya berarti dari definisi, etiologi, tanda gejala sampai tentang konsep penyakitnya. Sedangkan yang C adalah konsep nutrisinya. Jadi ini yang spesifik masalahnya. Jadi harus dikaitkan antara penyakitnya, asuhan keperawatannya, dan topik yang sedang Anda bahas tentang apanya, masalah keperawatan tersebut apanya. Nah, itu harus dijadikan bab-bab sendiri dan itu semua harus termaktub atau termuat dalam bab 2. Subjek atau laporan kasusnya, sampel laporan kasusnya. Untuk laporan kasus tidak dikenal populasi dan sampel. Jadi pada KTI ini tidak mengenal sampel dan populasi, tetapi mengarah kepada istilah subjek studi kasus, oleh karena kasus yang menjadi subjek studi kasus sekurang-kurangnya 2 klien. Jadi kalau di tempat lain memang membandingkan antara individu, keluarga, dan masyarakat kelompok khusus diamati secara mendalam. Tapi di institusi kita mungkin satu kasus ya. Subjek studi kasus perlu dirumuskan kriteria inklusi dan eksklusinya. Misalnya, penulisan sampel dalam laporan kasus ini adalah keluarga dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa pasca rawat. Nah, ini kan berarti menyangkut tentang pasiennya sendiri dan keluarganya. Ini biasanya kalau di komunitas. Kalau Anda mengambil kasusnya itu di rumah sakit, berarti ya cuma satu sampel saja, yaitu pasiennya sendiri, tidak melibatkan keluarga, karena asuhan keperawatan pada pasien bukan pada keluarga atau komunitas. Mengenai tempat dan waktu pelaksanaan, pada bagian ini akan menguraikan tentang penjelasan tempat serta lokasi karya tulis ilmiah atau laporan kasus dilaksanakan. Contohnya, tempat pengambilan studi kasus
di dalam tugas akhir ini dilakukan di rumah sakit jiwa misalnya, atau Anda misalnya mengambil di bangsal penyakit dalam rumah sakit X di mana. Nah, itu harus dicantumkan di tempat dan waktu pelaksanaan. Sedangkan waktu pelaksanaan berarti pada saat Anda mengambil kasus itu terjadi. Waktu pelaksanaan studi kasus harus dituliskan waktunya. Contohnya penulisan waktu pelaksanaan studi kasus dimulai dari Februari sampai dengan Juli. Kemudian dimulai dari kegiatan penyusunan proposal. Jadi ini ditulis dari waktu pengambilan proposal, penyusunan proposal, bab 1, 2, 3 sampai pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan hasil serta penulisan laporan penelitian. Jadi ini semua proses dilewati, dituliskan rentangnya. Tahap pelaksanaan sendiri, misalnya penulisan studi kasus dimulai dari pengajuan persetujuan informed consent kepada responden. Tahap kedua, melakukan pengkajian pada pasien, dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi pemberian asuhan keperawatan. Pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan pada pasien dilakukan selama 3 hari misalnya. Fokus studi yang akan diteliti adalah menjadi acuan dari studi kasus tersebut. Misalnya, fokus studi kasus ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan tadi ada nutrisi, ada yang dengan halusinasi pendengaran. Nah, itu adalah studi fokus asuhan keperawatan yang Anda lakukan. Untuk instrumen pengumpulan data, jenis instrumen yang sering digunakan pada ilmu keperawatan diklasifikasikan menjadi 5 bagian. Ini menurut Nur Salam 2008, yaitu yang pertama adalah biofisiologis atau pengukuran yang berorientasi pada dimensi fisiologis manusia. Yang kedua, selain biofisiologis, yang berkaitan dengan fisiologi tadi adalah observasi. Ini bisa berupa observasi terstruktur maupun tidak terstruktur. Observasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa model instrumen, antara lain catatan anekdot, merupakan gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian, catatan berkala, yaitu mencatat gejala secara berurutan menurut waktu namun tidak terus-menerus, atau bisa juga menggunakan daftar checklist, yaitu menggunakan daftar yang memuat nama observer disertai dengan jenis gejala yang diamati. Anda juga bisa menggunakan metode wawancara, di mana bisa menggunakan metode wawancara terstruktur maupun tidak struktur. Bisa juga Anda menggunakan instrumen kuesioner, pengumpulan data secara formal untuk menjawab pertanyaan tertulis, atau skala penilaian. Skala penilaian itu misalnya menggunakan skala penilaian checklist ataupun rentang. Nah, ini bisa nanti kita pelajari satu persatu. Prosedur pengumpulan data ialah pengumpulan data digunakan dalam karya ilmiah ini, contohnya pada saat pengolahan data dan penyajian data. Maka penyajian data pada karya tulis ilmiah ini disajikan secara tekstual atau dalam bentuk narasi, dan dapat disertai dengan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang mendukung data hasil pengambilan kasus. Jadi prosedur pengumpulan data ini diambil dengan cara seperti apa? Misalnya Anda menggunakan wawancara, kemudian menggunakan laporan kasus, dari proses pengkajian sampai dengan evaluasi dan lain sebagainya. Ini harus dijelaskan bahwa proses pengambilan datanya, pengumpulan datanya menggunakan metode pengkajian pelaporan kasus. Nah, ini menjadi dasar dari prosedur pengumpulan data. Hal yang harus dituangkan dalam bab 2 adalah, yang penting adalah etika studi kasus. Jadi sebagai perawat yang profesional, kita tidak boleh mengenyampingkan yang namanya kenyamanan pasien. Etika studi kasus itu sendiri, maka penulis harus menjelaskan terlebih dahulu pada pasien mengenai etika penelitian yang diterapkan, dan hal ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya karena harus disepakati dan ditaati oleh peneliti dan oleh subjek, maka ketika melaksanakan asuhan keperawatan atau laporan kasus ini harus dijelaskan terlebih dahulu etika penelitiannya dan diberikan informed consent. Nah, bentuk laporan kasusnya adalah sebagai berikut. Penerapan etika penelitian dalam pelaksanaan studi kasus, prinsip utamanya adalah
penelitian dilakukan tidak boleh menimbulkan resiko bagi klien. Jadi seminimal mungkin dalam etika keperawatan kita mengenal avoid to do harm atau meminimalkan bahaya bagi pasien. Makanya resiko dibuat seminimal mungkin. Namun peneliti harus tetap menerapkan prinsip etika penelitian dalam melaksanakan studi kasus. Misalnya dengan menjelaskan kepada klien bahwa interaksi yang terjadi antara peneliti dan klien selama proses penelitian dapat menyebabkan terjadinya masalah etika, misalnya ketidaknyamanan, kemudian pengungkapan rahasia pasien kepada peneliti. Nah, ini tidak akan dibocorkan atau sifatnya adalah rahasia. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bertemunya dua atau lebih kepentingan yang berbeda pada saat bersamaan, misalnya kepentingan peneliti untuk memperoleh hasil penelitian ilmiah dan menghormati hak informan atau hak privasi pasien. Makanya ketika Anda menyebutkan pengkajian Anda, itu sebaiknya menggunakan inisial, tidak boleh ditulis dengan nama lengkap ataupun alamat lengkap. Nah, ini makanya ini juga harus dijelaskan kepada subjek penelitian bahwa Anda akan menjaga kerahasiaannya. Studi kasus yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif berupa masalah etika karena sebelum memulai pengumpulan data atau studi kasus ini, peneliti telah melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memenuhi beberapa prinsip etika penelitian. Salah satunya adalah izin atau informed consent, persetujuan melaksanakan studi kasus. Jadi penting sekali Anda memberikan informed consent bahwa pasien sudah mengerti hak-haknya, kemudian apa yang akan diperoleh dan lain sebagainya. Pertimbangan etik dalam penelitian ini dilaksanakan dengan memenuhi prinsip dari 5 Rights of Human Subject in Research. Ya, 5 hak tersebut meliputi hak untuk self-determination, hak terhadap privacy dan dignity, hak terhadap anonymity, hak atas confidentiality atau kenyamanan, hak untuk mendapatkan penanganan yang adil, dan hak untuk mendapatkan perlindungan diri dari ketidaknyamanan dan kerugian. Ini semuanya harus dilengkapi. Hak-hak pasien yang harus kita hormati adalah hak terhadap penanganan yang adil, di mana peneliti memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau terlibat tanpa diskriminasi. Jadi semua mendapatkan hak yang sama, diberikan penanganan yang sama, dengan tetap menghormati seluruh persetujuan yang disepakati. Dan untuk memberikan penanganan terhadap masalah yang muncul selama berpartisipasi. Hak yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan maupun kerugian. Jadi ini mengharuskan agar klien dilindungi dari eksploitasi dan harus menjamin bahwa semua usaha dilakukan untuk meminimalkan bahaya atau kerugian serta memaksimalkan manfaat dari penelitian. Sebelum penelitian studi kasus berlangsung, peneliti terlebih dahulu harus memenuhi hak tersebut. Peneliti akan memberikan informed consent yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesediaan klien berpartisipasi dalam penelitian pada berbagai tahap dalam proses penelitian. Ini menurut Carpenter 2010. Maksud dari informed consent adalah agar klien dapat membuat keputusan yang dipahami dengan benar berdasarkan informasi yang tersedia dari dokumen informed consent. Nah, ini tetap harus dijelaskan terlebih dahulu hak dan kewajibannya, manfaat serta kerugiannya jika tidak diberikan. Penandatanganan tetap harus sepengetahuan dari pasien sendiri, keputusan harus dari pasien sendiri, tidak boleh ada unsur keterpaksaan ya. Jadi itu yang disebut informed consent. Hasil studi, kita menginjak pada bab 4 atau hasil studi kasus dan topik pembahasan. Pada bagian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama berisikan tentang uraian hasil yang diperoleh dari studi kasus. Bagian kedua memuat uraian tentang pembahasan atas studi temuan-temuan studi kasus yang telah dikemukakan pada bagian pertama dan keterkaitannya dengan teori. Bagian ini juga dilengkapi dengan keterbatasan dari studi kasus yang dilaksanakan. Jadi ada 2 bab ya. Bab pertama berisikan tentang uraian hasil, yang kedua memuat tentang uraian tentang pembahasan. Jadi setelah hasilnya diperoleh maka akan dibahas satu persatu terkait dengan temuannya. Ketika membahas maka
akan dikemukakan dengan kaitannya dengan teori. Jadi fungsinya bab 2 tadi tentang studi literaturnya harus lengkap, itu berkaitan dengan pembahasan di bab 2. Bagian ini juga dilengkapi dengan keterbatasan dari studi kasus yang dilaksanakan. Pada bagian ini menguraikan paparan data yang diperoleh sesuai dengan fokus studi dengan merujuk pada rumusan masalah atau tujuan yang dilaksanakan pada studi kasus. Jadi pembahasannya masih berkaitan dengan tujuan tadi, tidak boleh lari dari berapa tujuan yang dicantumkan. Kemudian deskripsi data hasil studi kasus tentang fokus studi dilaporkan sebagai hasil studi kasus, diolah secara narasi atau distribusi frekuensi dalam bentuk lain sesuai kebutuhan. Tuliskanlah gambaran umum situasi lingkungan yang tentang dilaksanakan studi kasus, misalnya ruang rawat inap, poliklinik, atau di masyarakat. Berilah gambaran singkat mengenai situasi lingkungannya. Pemaparan tentang variabel studi kasus juga difokuskan secara mendalam atau intensif dari hasil studi kasus baik melalui wawancara maupun observasi atau pengukuran hal lain yang bisa didapatkan dari subjek studi kasus maupun sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini silahkan tetap harus memuat gambaran umum lingkungan mengenai masyarakat setempat ya. Pembahasan atas temuan studi kasus telah ditemukan dalam hasil studi kasus tadi mempunyai arti penting dalam keseluruhan kegiatan studi kasus. Jadi tujuan pembahasan adalah menjawab masalah yang terjadi selama studi kasus dengan merujuk bagaimana tujuan studi kasus dapat dicapai. Pembahasan menjelaskan dan mengintegrasikan keterkaitan antara temuan-temuan dalam studi kasus dengan teori yang mendasarinya di bab 2. Pembahasan ini akan menjadi lebih menarik dan relevan. Studi kasus dijabarkan tentang data yang ditemui dengan data senjang yang terjadi pada saat pengkajian. Dari pengertian singkat dari diagnosa keperawatan yang muncul, perlu juga mencantumkan mengapa diagnosa keperawatan tersebut ditegakkan, bagaimana memprioritaskan diagnosa keperawatan dalam ASKEP, kemudian apa rasional dari rencana tindakannya, kemudian bagaimana kesenjangan antara teori dan praktek lapangan, dan apa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan tindakan rencana tindakan, serta bagaimana evaluasi dari masalah perawatan yang muncul. Jika di dalamnya dicantumkan juga temuan-temuan orang lain yang sudah jelas, sudah lebih dulu dilakukan, maka studi kasus ini harus mendukung mengenai hasil studi kasus yang telah disajikan. Jadi intinya adalah temuan-temuan orang lain yang digunakan sebagai dasar dalam studi kasus tadi atau keaslian penelitian yang Anda gunakan harus mendukung studi kasus dari yang Anda lakukan. Dapat juga dicantumkan hasil studi kasus orang lain yang berbeda sehingga penulis mampu memberikan penjelasan teoritis. Jadi ini pembahasannya harus konkret antara teori yang berhubungan dengan studi kasus Anda ataupun penelitian orang lain yang berbeda, sehingga jika tidak ada keterkaitan dengan teori maka digunakan studi pendahuluan yang sejenis dengan penelitian Anda dan mendukung atau tidak sejalan dengan penelitian yang sedang Anda lakukan. Ini pentingnya di pembahasan. Hasil dan pembahasan memuat uraian sebagai berikut. Tampilan hasil penelitian dapat dituliskan dalam bentuk tabulasi dan hasil penelitian dalam bentuk narasi. Pembahasan merupakan hasil analisis fenomena penelitian yang relevan. Hindari penulisan pembahasan deskriptif dan naratif. Penulisan pembahasan harus runut, diawali dengan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan analisis hasil penelitian. Hasil penelitian harus mampu menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut dan membandingkan hasil penelitian yang didapat dengan penelitian lain yang memiliki kaitan. Pembahasan ditulis dengan ringkas dan fokus pada interpretasi dari hasil yang diperoleh dan bukan merupakan pengulangan dari bagian hasil. Keterbatasan karya tulis ilmiah. Keterbatasan karya tulis ilmiah pada bagian ini diuraikan tentang hal-hal yang mempengaruhi hasil studi kasus. Keterbatasan studi kasus meliputi aspek teoritis, metodologis maupun hal yang menghambat jalannya studi kasus. Jadi fokuslah pada
hal-hal yang menghambat jalannya studi kasus. Misalnya awalnya Anda mau meneliti tentang sesuatu hal, tapi karena misalnya tidak ada, pasiennya tidak ada, akan diganti dengan yang lebih spesifik tentang ketersediaan pasien. Itu juga bisa. Atau pengkajian hal apa yang tidak bisa dilakukan terkait dengan pasien misalnya tidak bersedia dan lain sebagainya, ini bisa dituliskan di keterbatasan karya tulis ilmiah. Oke, seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan Anda bisa menuangkan apa yang sudah Anda pahami tersebut dalam penulisan karya tulis ilmiah Anda sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.